Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Triutami dari kelas Perbankan Syariah 4F dengan NIM 205231227. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi inflasi dan pengangguran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari inflasi. Inflasi merupakan suatu kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus. Inflasi biasanya terjadi ketika musim Lebaran, Natal, dan hari-hari besar lainnya. Dari definisi inflasi terdapat kata kunci. Secara umum kenaikan harganya menyeluruh, yang mana kenaikan harga barang yang hanya pada salah satu atau jenis barang tertentu tidak termasuk ke dalam kategori inflasi. Setelah mengetahui definisi dari inflasi sendiri, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari inflasi. Yang pertama, berdasarkan beratnya terdapat 4 jenis, yaitu inflasi ringan, kisaran di bawah 10%, inflasi sedang yaitu antara 10% sampai 30%, inflasi besar antara 30% sampai 100%, dan hiperinflasi yaitu di atas 100%. Kemudian berdasarkan sebabnya terdapat 2, yaitu demand pull inflation dan yang kedua cost push inflation. Selanjutnya berdasarkan asalnya juga terdapat 2 jenis, yaitu domestic inflation dan foreign atau import inflation. Setelah kita mengetahui jenis-jenis dari inflasi, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dari inflasi. Untuk perhitungan inflasi yang didasarkan atas perubahan harga, rumusnya yaitu inflasi sama dengan P1 min P0 dibagi P0, dengan P1 merupakan harga barang atau jasa di akhir periode dan P0 merupakan harga barang atau jasa di awal periode. Untuk perhitungan inflasi dengan barang dan jasa yang banyak, rumusnya ialah inflasi sama dengan IHK 1 Januari 2012 dikurangi IHK 1 Januari 2011 dibagi IHK 1 Januari 2011. Di dalam inflasi terdapat dampak positif dan negatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari inflasi. Yang pertama yaitu apabila harga naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik sehingga perekonomian tidak akan seimbang dan berjalan secara normal. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut, masyarakat akan cenderung menarik tabungannya guna membeli dan menumpuk barang, sehingga banyak bank yang kekurangan dana serta investasinya akan rendah. Selanjutnya, produsen akan memanfaatkan kesempatan kenaikan harga ini dengan memperbesar keuntungan dengan mempermainkan harga di pasaran. Selanjutnya, distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan konsentrasi produk pada daerah yang dekat dengan sumber produksi serta hanya orang-orang yang mempunyai uang saja yang bisa membelinya. Selanjutnya, bila inflasi berkepanjangan, produsen akan bangkrut karena produksinya tidak ada yang mampu membeli dengan harga yang sangat melejit. Yang terakhir, jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin akan sangat nyata dan mengarah kepada kecemburuan ekonomi yang berakhir pada penjarahan dan perampasan atau bahkan kriminalitas. Setelah dampak-dampak negatif dari inflasi juga terdapat dampak positifnya. Yang pertama yaitu masyarakat akan semakin selektif di dalam mengkonsumsi, memproduksi, dan diusahakan seefisien mungkin untuk tidak konsumtif dalam berekonomi. Yang kedua, inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil di dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Dan yang terakhir yaitu tingkat pengangguran cenderung akan menurun
karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Dari banyaknya dampak negatif dari inflasi ini, kita dapat mengupayakan untuk mencegah terjadinya inflasi dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan adanya kebijakan moneter, yang kedua dengan adanya kebijakan fiskal, yang ketiga dengan adanya kebijakan yang berkaitan dengan output, dan yang terakhir yaitu kebijakan penentuan harga dan indeksing. Inflasi erat hubungannya dengan pengangguran. Apa itu pengangguran? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengangguran. Pengangguran ialah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran atau tunakarya ialah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali. Sedangkan mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang-orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dapat dikategorikan ke dalam golongan pengangguran. Pengangguran ialah orang yang masuk ke dalam angkatan kerja, yaitu yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Adanya pengangguran terdapat faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, rendahnya pendidikan. Yang keempat, kemajuan teknologi dan persaingan pasar global yang tidak imbang dengan kemampuan manusianya. Yang kelima, keterampilan dan pengalaman tidak sesuai dengan kriteria. Dan yang keenam yaitu rasionalisasi tenaga kerja dan PHK. Di dalam inflasi terdapat jenis-jenisnya. Pengangguran juga terdapat beberapa jenis. Yang pertama, pengangguran berdasarkan penyebabnya. Terdapat 4, yaitu pengangguran normal, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Selanjutnya, pengangguran berdasarkan cirinya juga terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka, yang kedua pengangguran tertutup, yang ketiga pengangguran bermusim, dan yang keempat setengah menganggur. Di dalam menekan terjadinya pengangguran, ada beberapa cara untuk mengatasinya. Cara yang secara umum terdapat 3 bagian, yaitu dengan cara memperluas kesempatan kerja, menurunkan jumlah angkatan kerja, dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas kerja dari tenaga kerja yang telah ada. Kalau yang 3 tadi merupakan cara secara umum, pemerintah juga memberikan beberapa cara untuk mengatasi permasalahan pengangguran ini. Yang pertama yaitu Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Yang kedua, perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, penyediaan prasarana, peningkatan ekspor, dan penggalakan program padat karya. Yang ketiga, mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran di kota-kota besar. Yang keempat, memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dengan dunia pendidikan. Yang kelima, penggunaan teknologi yang tepat sesuai dengan teknologi yang sifatnya padat karya. Selanjutnya, pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana atau KB, dan yang terakhir yaitu penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus dalam melaksanakan job fair dan magang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai ulasan tentang inflasi dan pengangguran. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari penjelasan yang saya sampaikan tadi. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.